بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Saya ngajak pada diri saya juga kepada jamaah untuk terus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala supaya kita itu ditambah terus nikmat kita. Karena syarat kita mendapatkan tambah nikmat itu adalah kita harus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur kepadaku, niscaya aku akan tambah. Tapi jika kamu kufur, maka ingat, siksaku sangat pedih. Jadi kita supaya ditambah nikmat, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan bahagia. Ada hadis Rasulullah SAW melanjutan dari bab mengikuti sunnah Rasul. Hadis ini dari Amr Jarir bin Abdullah. Beliau berkata, kunna fi sadrin nahar inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di tengah siang gitu ya. Saat itu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berada di sisi Rasulullah SAW. Faja'ahu qaumun uratun mujtabi an-nimari awil abai mutaqallidis suyuf. Tiba-tiba datang beberapa orang itu yang nampaknya itu rambutnya itu kusut, badannya itu luyuh dan pakaiannya juga kurang pas, kusut semua, menunjukkan ketidakpunyaan mereka. Datang tiba-tiba di hadapan Nabi sambil membawa pedang. Amatuhum min Mudhar, mereka itu dari Mudhar. Fatama'ara baju Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW itu merasa sedih melihat itu. Lima ra'abihim, tatkala melihat mereka. Fadakhala tsumma kharaja, kemudian Rasulullah SAW masuk ke rumahnya. Kemudian keluar lagi Rasulullah. Fa'amara Bilal fa'adzana wa aqama, kemudian Rasulullah SAW nyuruh Bilal untuk adzan, kemudian qomat. Fasalla, kemudian sholatlah Rasulullah dengan sahabat itu. Fakhotobah, Rasulullah khutbah. Dan khutbahnya Rasulullah SAW itu dimulai dengan ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bil arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Itu di surat An-Nisa ayat 1. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan begini, tasaddaq rajulun min dinar min dirham min thawbihi min sa'iburrah min sa'itamrah qala walau bisyikin tamrah. Kemudian hendaklah seorang bersedekah dengan dinar, hendaklah bersedekah dengan dirham, hendaklah bersedekah dengan pakaian, atau dari sok gandum, atau dari kurma sekalipun satu kurma. Faja'a rajulun min ansor bisurrah katat kufa ta'jizu anha. Sahabat itu kalau diajak sebuah kebaikan itu cepat, dan sahabat itu paham bahwa tujuan Rasulullah SAW ngomong tadi itu adalah untuk kaum yang datang, yang lusuh, yang menunjukkan kemiskinan tadi itu. Jadi tiba-tiba ada sahabat yang membawa makanan, bahkan sampai membawa ini berat gitu, ta'jizu anda, merasa nggak kuat ke masjid. Summa tataba'an nas hatta ra'aitu qaumaini min ta'amin wa thiyab. Kemudian diikuti yang lain. Sehingga di masjid itu ada dua tumpukan yang besar, satu tumpukan pakaian dan satu tumpukan makanan. Karakter sahabat itu gitu kan. Kalau siapa yang mau menjamu tamu, kemudian sahabat saya Rasulullah gitu ya. Sekalipun memang di rumahnya nggak tahu ada apa enggak, pokoknya berjiwa kaya. Mungkin kan dulu sudah diceritakan, begitu diajak pulang tamu itu ternyata di rumahnya nggak ada makanan. Sampai karena nggak ada makanan, tuan rumah pura-pura makan, keludik-keludik, gitu, lampunya dimatikan, mempersilahkan tamu untuk makan. Saking tahu pahalanya orang yang bersedekah. Kemudian hatta ra'aitu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahallalu. Sehingga saat itu
saya melihat Rasulullah SAW itu wajahnya berseri-seri, senang gitu ya, lihat sahabat saling sabiqum bil khairat gitu ya. Bahkan berseri-serinya di sini disebutkan ka'annau mudhahabatun, seperti sepuan emas yang cemerlang. Faqala Rasulullah SAW. Ini terkait dengan bab sunnahnya Nabi ya. Kemudian Rasulullah SAW melihat seperti itu, Rasulullah bersabda begini, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayang kusa min ujurim syai'. Siapa yang memulai sesuatu yang baik kemudian diikuti terus oleh orang kebaikan itu, maka dia dapat pahala dan dapat pahala seperti orang yang setiap kali mengerjakan perbuatan baik itu. Nah, ini yang disebut dengan pensiunan amal. Jadi memulai suatu kebaikan yang asalnya nggak ada, kemudian diikuti terus, ya, seperti kita, mudah-mudahan ya kita. Kita ini dulu nggak ada pengajian kalau subuh. Sekarang ada, dan kita pelopori semuanya yang ada di sini ini. Dan nanti terus kalau ini terus berlanjut, terus misalkan jamaahnya bertambah, kita ini dapat pahala terus. Inilah yang disebut dengan ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak ada habis-habisnya. Jadi bukan hanya saja berupa mulai memberi suatu barang, tidak. Memulai suatu kegiatan, yang kegiatan itu baik, kemudian diikuti oleh orang lain, maka itu pahalanya sama dengan terus. Nah, kita berusaha punya pensiunan amal. Salah satunya seperti ini, kita ngaji. Apalagi kita ngajak, nanti ada hadisnya. Hadisnya bagaimana orang itu kalau ngajak kemudian dia mau. Amar ma'ruf itu jangan berhenti-henti. Amar ma'ruf itu terus-terusan, nggak ada pensiunannya. Tanpa dikurangi sedikit pun, mereka yang ngerjakan itu kita juga dapat pahala. Tetapi jangan bahagia, lanjutan hadis ini, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang memulai suatu kebiasaan yang nggak baik, kana alai wizruha man amila biha min ba'di, dia juga akan dapat dosa. Dan kalau itu diikuti orang terus perbuatan gak baik itu, maka dia terus juga dapat dosa. Naudzubillahi min dzalik. Mendirikan apa gitu ya, pertunjukan yang di situ maksiat. Memang dari segi pandangan mata mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Dari segi ekonomi mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Tapi itu maksiat. Kemudian itu diikuti terus oleh orang, maka kita dapat dosa terus. Ini bukan dosa warisan ya, bukan. Karena itu adalah dimulai dengan perbuatan kita. Bahkan di sini min ghairi ayang kusam min auzarihim syai'un, tanpa dikurangi sedikit pun dapat dosa. Kita berusaha jangan bahagia hidup di dunia ini, kita memulai sesuatu yang baru kemudian diikuti oleh orang lain. Kadang kan ada diedarkan sumbangan gitu ya. Kita mulai, bukan kita riak ya. Memang tujuannya mengamalkan hadis ini. Asal jangan, oh siapa saya. Kalau tidak, siapa saya itu khawatir menuju kepada riak. Oh itu kan saya dulu yang, oh dulu kan. Siapa saya? Sampai dirinya tidak tahu. Kalau sudah seperti itu, wah, takut riak ya. Kalau dari riak, batal lah. Ya, kita biasa-biasa kita ngadakan pengajian. Nggak usah kita sombongkan pengajian kita, itu nanti takut kepada riya. Ini ada hadis dari Abu Hurairah, jangan bahagia. Dan hadis ini sama dengan tadi. Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurim syai'. Siapa yang ngajak kepada petunjuk, kepada kebaikan, maka itu pahalanya luar biasa. Maka jangan sampai kita ini berhenti untuk berdakwah. Bahkan Ali itu pernah diwasiati oleh Rasulullah, ya Ali demi Allah, sungguh seandainya ada seorang yang masuk ke dalam hidayah Allah kelantaran kamu, maka orang yang ngajak itu lebih baik bila dibandingkan dengan khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik bila dibandingkan dengan dunia seisinya itu. Kalau ada orang yang asalnya enggak sholat, kemudian kita ajak sholat, kemudian dia mau, dan kemudian dia istiqomah, Masya Allah. Itu pahala kita itu lebih baik bila dibandingkan dengan dunia seisinya. Makanya doa kita ini jangan bagian dari keluarga kita kan apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina.
Qurratayun. Ya Allah, berikanlah atau jadikanlah pasangan kami dan keturunan-keturunan kami menjadi orang yang qurratayun. Kalau itu diijabahi oleh Allah, itu menjadi pensiunan amal kita. Sebab dakwah kita. Kemudian Allah mengijabahi doa kita. Itu luar biasa itu. Nah, ini diantaranya jangan bahagia kita ngikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Diantaranya adalah apa? Kita itu ayo ngajak orang kepada kebaikan. Maka amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah disebutkan di ayat itu, termasuk orang yang mendapat keberuntungan kan disebutkan wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Ujung ayat itu di surat Ali Imran ayat 104 ya. Dan tidak ada di antara kalian sekelompok umat yang menyeru kepada kebaikan, beramar ma'ruf nahi mungkar, karena mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Mudah-mudahan dan bahagia dalam hidup kita ini. Ayo terus kita saling beramar ma'ruf nahi mungkar, dan itu juga salah satu di antara yang menjadikan kita tidak rugi nanti. Kalau wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, demi masa sungguhnya manusia semuanya merugi kecuali orang yang beriman, kemudian beramal soleh dan saling berwasiat kepada kebenaran dan berwasiat kepada kesabaran. Salah satunya adalah di antara apa yang kita lakukan saat ini. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai orang yang beristiqomah dalam melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan dalil yang jelas terkait dengan mengikuti sunnah Nabi. Ini adalah wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apa-apa yang diberikan kepadamu oleh Rasulullah SAW, fakhudhuh, ambil itu. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang tidak diajarkan, apa yang dicegah, apa yang dilarang, maka fantahu, hentikan, jangan dikerjakan gitu. Bahkan kalau kita pengen dicintai oleh Allah, maka kita harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya jelas, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan hai Muhammad, jika kamu ingin dicintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah SAW. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum, maka kamu akan dicintai Allah dan kamu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya ya kita cintai Allah ya harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajarannya bagaimana? Rasulullah SAW itu kita lakukan. Nah, itu yang kita akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya itu saja, kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jangan bahagia dari apa yang kita jelaskan terkait dengan masalah kita senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.